Nah, materi hari ini adalah mengenai klasifikasi media pembelajaran. Nah, sebelumnya, kalau Google Meet ini kita akan mengadakan diskusi paling lama 60 menit ya. Jadi bisa lebih cepat, tapi batas maksimalnya 60 menit supaya nggak terlalu membosankan. Dan juga siapa tahu kalian juga punya pekerjaan atau aktivitas lainnya setelah perkuliahan dari saya. Oke, baik. Di sini saya jelaskan terlebih dahulu sebelum nantinya kita buka ruang diskusi mengenai klasifikasi media pembelajaran. Nah, di sini saya sudah meringkas seringkas-ringkasnya mengenai klasifikasi media pembelajaran. Sebelumnya juga saya sudah jabarkan jenis-jenis media pembelajaran ya. Ada yang namanya media cetak, audiovisual, itu kan secara general. Nah, di sini kita akan membahasnya one by one menurut para ahli. Ya, untuk materi nanti akan saya share di grup. Karena tadi saya coba share di e-learning susah masuknya ya, saya tidak tahu. Susah masuknya untuk login aja butuh waktu agak lama tadi, jadi nanti akan saya share di grup saja untuk materinya setelah Google Meet ini. Baik, nah di sini ada menurut Mehra 1992. Ya, Mehra 1992, Chandra Shah dan Joshi 1998, Kem dan Dylan 1968, Brown Richard dan Herclerot 1998, di mana menyatakan bahwa media pembelajaran itu terdiri dari beberapa jenis atau diklasifikasikan ada namanya media cetak. Nah, menurut mereka media cetak itu adalah surat kabar, majalah, majalah ilmiah atau jurnal, modul, buletin, poster, handout. Nah, itu dikatakan sebagai media cetak. Lalu ada juga namanya media grafik. Itu ada diagram transparansi peta, bola dunia, ya. Lalu ada juga media fotografi atau foto slide, film strips, gambar bergerak, multigambar. Lalu media audio, rekaman audio, kaset audio, rekaman audio telekomunikasi. Lalu ada televisi atau video. Lalu ada juga komputer. Dan ada juga namanya simulasi dan permainan. Ya, manusia, papan tulis, mesin. Jadi simulasi dan permainan itu contohnya seperti misalkan kalian melakukan yang namanya media permainan kepada anak, kalau dia itu di SD, misalkan kalian belajar mengenai pecahan, ya bisa juga dengan menggunakan permainan di situ. Nah, itu dikatakan juga sebagai media simulasi. Nah, ada lagi menurut Reiser dan Gagne 1982. Ya, sebentar. Ini banyak yang baru masuk ya sepertinya ya. Oke, baik. Nah, menurut Reiser dan Gagne itu ada beberapa jenis. Yang pertama media cetak sama, tapi Reiser dan Gagne itu melihat faktor-faktor yang menyebabkan dia dikatakan media cetak. Syaratnya apa dikatakan itu merupakan media cetak? Apabila dia terdiri dari simbol-simbol baris, simbol-simbol berbasis verbal, atau tulisan. Kalau dia bersifat itu, maka dikatakan media cetak. Jadi dia tidak spesifik memberitahukan, oh ini media cetak, enggak. Tapi dia lebih spesifik ke faktor-faktor penyusunnya. Ada juga media audio, itu faktor utama sudah pasti suara. Media semi gerak, faktor utamanya garis, simbol verbal, tulisan, dan gerak motion. Lalu ada juga media visual diam, faktor utamanya garis, simbol verbal, atau tulisan, gambar maupun grafik. Lalu ada media visual gerak, faktor utamanya yang paling pasti adalah ada gerak atau motion di situ. Nah, selain itu ada juga media audio visual diam, itu suara, gambar atau grafik, garis dan simbol gerak. Media audio visual gerak mencakup kelima unsur. Jadi media yang dikatakan oleh si Reiser dan Gagne ini yang paling sempurna adalah media audio visual gerak. Kenapa? Karena mencakup 5 unsur yang sudah lengkap atau kompleks, yakni suara, gambar, grafik, garis, simbol verbal atau tulisan, dan gerak atau motion. Nah, lalu ada juga menurut Lesin, Pollock, dan Regold tahun 1992. Mereka lebih mengklasifikasikannya dalam bentuk media berbasis makhluk hidup, ya, baik manusia, hewan, maupun tumbuhan. Jadi kalau misalkan dia pembelajaran biologi, ya mereka biasanya menggunakan media berbasis makhluk hidup seperti hewan, tumbuhan, ya. Jadi itu yang dikatakan oleh Lesin, Pollock, dan Regold. Ada juga media berbasis cetak, ini hampir sama dengan dua tokoh sebelumnya, ya, yakni buku panduan, latihan, lembar kerja.
Lalu media berbasis visual, bagan, grafik, peta, slide, presentasi, nah, itu dikatakan media berbasis visual. Lalu media berbasis audio visual, bisa dalam bentuk video, film, program slide tape, televisi, YouTube juga termasuk dalam kategori media berbasis audio visual. Lalu ada juga media berbasis komputer. Nah, media berbasis komputer ini yang sekarang sedang sering digunakan oleh guru-guru, khususnya guru-guru matematika nih. Jadi mengajarkan pembelajaran contohnya persamaan garis lurus, tidak lagi menggambarkan grafiknya di papan tulis, tapi menggunakan yang namanya aplikasi-aplikasi pembantu seperti GeoGebra, Autograph, ya, pernah dengar kan? Oke, Desmos, kalkulator grafik, Cabri 3D. Nanti di pertemuan sebelum UTS akan saya berikan beberapa contoh penerapan dari GeoGebra, Autograph, Desmos, kalkulator grafik, Cabri 3D. Nah, ini sangat membantu guru-guru matematika khususnya dalam memberikan pembelajaran matematika. Kenapa? Coba kalian bayangkan bagaimana kalian dulunya belajar dimensi 3 yang hanya digambarkan di papan tulis. Lalu ada di situ ada materi namanya perpotongan antara satu garis dengan satu garis mungkin masih bisa ya, perpotongan antar garis masih bisa. Tapi kalau katanya perpotongan antar bidang, nah itu gurunya kalau nggak ahli menggambar dengan baik, maka kita akan salah persepsi bidang mana yang dipotong. Nah, tapi kalau kita gunakan media berbasis komputer, contohnya seperti Cabri 3D atau GeoGebra, maka nanti siswanya akan melihat, malah akan meningkatkan keterampilan berpikir kritis siswa dan akan menampilkan keterampilan kreativitas siswa. Bu, kalau misalkan kita tarik titiknya ke kanan, ke kiri, nah mereka akan menemukan sendiri konsep itu tanpa harus dijabarkan terlebih dahulu oleh gurunya. Jadi itu yang sekarang sedang fokus digunakan oleh beberapa guru matematika. Bahkan di masa pandemik ini, saya ikuti juga grup guru matematika Nusantara. Mereka berbondong-bondong untuk membuat media aplikasi sendiri. Nah, ada yang menggunakan Telegram. Mungkin pernah dengar nih di Facebook nih, menggunakan media Telegram untuk mengajarkan matematika. Contoh buat soal tapi dikerjakan di Telegram, menggunakan pilihan ganda. Atau ada juga yang menggunakan Google Classroom. Pernah dengar Google Classroom ya? Sekarang sedang banyak sekali guru-guru pakai Google Classroom. Tadinya saya juga mau pakai Google Classroom, tapi saya rasa nanti banyak kali yang harus kalian buka, yang e-learning lah, yang WA lah, Google Classroom lah. Jadi kita fokuskan saja di e-learning dan di WA, dan sesekali di Google Meet. Yang kita lakukan sekarang ini juga merupakan salah satu media pembelajaran, tapi dia masuk dalam kapasitas berbasis komputer. Nah, ada lagi menurut Gerlach dan Eli, lebih lama lagi tahunnya nih, 1971. Mereka tidak spesifik media A, media B, tapi lebih kepada bentukannya. Yang pertama, benda sebenarnya. Sama seperti yang disampaikan oleh tokoh sebelumnya, yakni apa? Menggunakan orang, kejadian, benda tertentu. Bagaimana contohnya, Bu, dalam penerapan di pembelajaran matematika kalau menurut Gerlach Eli di poin pertama? Contoh, kalian tahu materi aritmatika itu dipelajari di kelas berapa? Iya. Nah, SMP atau SMA? Aritmatika sosial. SMP ya, yang ada jual beli ya, ada jual beli, untung rugi. Nah, saya ketemu ada satu orang guru SMP di Langkat. Beliau menggunakan benda sebenarnya, di mana kejadian diolah, dikreat sama si guru itu untuk menjelaskan mengenai konsep jual beli dan untung rugi. Nah, jadi dia membuat suatu kejadian peristiwa proses jual belilah. Nah, sama anak-anak didiknya. Kelas 2 atau kelas 1 SMP, saya masih kurang karena kan kurikulum berubah. Kadang nanti dia di kelas 1 SMP, kadang nanti dia di kelas 2 SMP, intinya di tingkat SMP. Jadi setiap siswa itu disuruh untuk membuat beberapa jenis makanan dan minuman. Ada yang buat es jeruk, ada yang buat es timun, ada yang buat roti bakar yang sudah dibuat di rumahnya, jadi dibawa ke sekolah. Jadi kayak bazar makanan di dalam kelas. Jadi masing-masing kelompok itu buat makanan yang dibawa dari rumah, dijual, ditulis di situ berapa harga makanan dan minuman yang mereka jual.
lalu nanti anggota kelompok lainnya akan muter untuk membeli makanan tersebut. Nah, itu kan terjadi proses jual beli. Nah, siswa tersebut akan mencatat, aku punya modal berapa, lalu ku jual berapa, lalu ku jual berapa, lalu aku dapat untung atau dapat rugi. Nanti di akhir dari media pembelajaran yang sifatnya kejadian tadi itu, gurunya akan menanyakan, apa kesimpulan yang kalian ambil? Ayo kelompok 1, kamu tadi untungnya berapa? Atau rugi jangan-jangan gitu. Nah, yang kelompok 2, nah di situ baru masuk ke konsep si aritmatika sosial itu sendiri. Nah, itu juga bisa dikatakan sebagai media pembelajaran. Jadi media pembelajaran tidak hanya sekedar, alat peraga, kertas, aplikasi, PPT. Enggak cuma seperti itu, tapi bisa juga dalam bentuk hal seperti kejadian atau peristiwa yang dikreasikan oleh guru tersebut. Yang tujuannya satu, untuk memahamkan siswa mengenai materi yang mau kita ajarkan. Lalu yang kedua ada presentasi penyajian verbal. Yang seperti saya lakukan ini masuk ke dalam kategori presentasi atau penyajian verbal. Ya, kata-kata yang diproyeksikan melalui slide PPT itu masuk dalam kategori ini. Lalu presentasi penyajian grafis. Ini biasa digunakan untuk misalkan kalian mau mengajarkan tentang materi statistika, penyajian grafik. Nah, bagaimana? Kadang kalau misalkan kita menyajikan grafik poligon atau grafik histogram secara 2 dimensi di papan tulis, maka tidak akan terlihat perbedaan grafik satu dengan yang lainnya dan tidak secara real nampak perbedaannya, karena kan kita hanya menduga-duga, sekian. Tapi kalau kita gunakan aplikasi grafik yang ada di Microsoft Excel misalkan, nah, siswa juga bisa mengkreasikan sendiri. Kira-kira nanti histogramnya seperti ini, maka nanti OGIF-nya seperti apa. Nah, ada juga gambar diam poster. Kalau di matematika sih ini biasanya digunakan di anak SMP, misalkan seperti menunjukkan perbedaan antara, malah SD kadang-kadang lebih sering, bangun ruang dan bangun datar. Nah, bisa menggunakan poster. Gambar gerak film atau video contohnya. Misalkan kalian mau mengajarkan tentang luas daerah, kalian bisa mencari video yang berkaitan dengan itu, lalu kalian berikan kepada siswa kalian. Rekaman suara, pengajaran terprogram, atau simulasi atau peniruan situasi. Nah, itu menurut si Garlach dan Eli. Ya, Garlach dan Eli. Oke. Lalu ada juga menurut Setyosari dan Sikabuden tahun 2005. Ini lebih baru ya, setelah era 2000-an. Nah, dia di sini mengklasifikasikan media berdasarkan 3 persepsi. Yang pertama persepsi indera, yang kedua persepsi sasaran penggunaan, dan yang ketiga adalah persepsi cara penggunaannya. Sebenarnya hampir sama seperti tokoh-tokoh sebelumnya, yakni ada media audio, visual, dan media audio visual itu untuk menggambarkan media berdasarkan persepsi indera, panca indera. Lalu klasifikasi media berdasarkan persepsi sasaran penggunaan. Misalkan media yang kita gunakan untuk siswa per individu tidak akan sama dengan media yang kita gunakan untuk siswa yang dalam grup atau kelompok, atau beda juga dengan kita lakukan pembelajaran yang berbasis massal. Yang berbasis massal ini contohnya seperti apa, Bu? Nah, awal-awal pandemi, Bapak Menteri Nadiem Makarim memberikan salah satu solusi pembelajaran, ya. Salah satunya adalah dengan memberikan film atau video materi di TVRI. Pernah kira-kira melihatnya? Kalau tidak salah setiap pagi tuh ada jadwalnya. Nah, itu termasuk, ya kan? Nah, jadi misalkan di jam sekian, tanggal sekian, hari sekian itu untuk siswa SMP, lalu siswa SD, ya kan? Nah, itu termasuk ke media mana? Media persepsi berbasis apa? Berbasis massal atau kolektif. Nah, itu yang dilakukan oleh Bapak Nadiem Makarim. Kenapa? Karena dia sifatnya general. Jadi tujuan instruktusionalnya itu tidak spesifik ke satu kelompok siswa saja, tapi satu kelompok jenjang pendidikan, SD, SMP, SMA, gitu. Lalu ada juga klasifikasi media berdasarkan persepsi cara penggunaannya. Ruang kelas otomatis, sistem proyeksi ganda, sistem interkomunikasi. Ini contohnya seperti apa? Oke. Nah, ini dikatakan juga sebagai ruang kelas otomatis. Kenapa ruang kelas otomatis? Dia bisa beralih ganda, bisa kita gunakan sebagai bentuk kelas proyeksi seperti ini, bisa juga dia menggunakan sebagai lab. Ya, sebagai lab.
Oke, kenapa? Karena kelas ini sudah ada alat-alat komputer, PC, dan sebagainya. Jadi bukan sistemnya, bahasanya gini, ruang lab komputer yang bisa juga digunakan sebagai ruang kelas. Nah, itu dikatakan sebagai media ruang kelas otomatis. Kalau yang ini itu sistem proyeksi berganda. Ya, ini yang sering kita lakukan kalau di kelas, kalau pakai proyektor itu dikatakan sebagai sistem proyeksi berganda. Nah, yang ini yang dikatakan tadi, yang saya katakan dia media yang digunakan secara kolektif atau massal, atau bisa juga dikatakan sistem interkomunikasi. Ya, jadi nanti pihak tertentu, baik pemerintah atau lembaga pendidikan tertentu, akan memberikan video atau memberikan materi melalui TV. Ada juga beberapa guru yang dipanggil oleh RRI di stasiun mereka untuk menyiarkan pembelajaran. Nah, kalau kalian pernah dengar, itu nanti ada beberapa di hari-hari tertentu, jadwal-jadwal tertentu, guru-guru baik SMP maupun SMA akan memberikan pembelajaran matematika, tapi melalui siaran radio. Nah, itu merupakan salah satu cara lah yang paling efektif di masa pandemi ini ya. Jadi, kalau kalau siswa tersebut berada di tempat atau di sekolah atau tempat tinggal yang cukup jauh dari jangkauan internet, apa yang bisa mereka lakukan? Gitu ya. Google Classroom, ya jangan harap Google Classroom ya. Internet saja atau mungkin telekomunikasi seperti jaringan telepon saja mungkin susah. Nah, mungkin mereka terbiasa dengan menggunakan siaran radio, pemerintah pun memberikan solusinya dengan cara seperti itu. Oke. Nah, jadi sekian banyak tokoh-tokoh tadi yang sudah mengklasifikasikan media pembelajaran dengan berbagai kategori, berbagai macam jenisnya. Di sini saya akan menyimpulkan secara besar. Ya, maka sebenarnya media pembelajaran itu diklasifikasikan menjadi 3 kategori besar. Apa itu? Yang pertama berdasarkan persepsi indera. Ya, media audio berarti indera pendengaran. Media cetak berarti indera penglihatan. Media audio cetak. Nah, media visual diam, media visual gerak, media audio visual gerak, media objek fisik dengan audio. Objek fisik dengan audio. Berarti dia di sini tidak bergerak, tapi dia ada audionya. Media benda, di sini bisa benda nyata seperti manusia, kejadian tadi ya. Lalu media ICT, yang seluruhnya ini menggunakan panca indera. Nah, berikutnya ada juga berdasarkan persepsi sasaran penggunaan. Yang tadi saya jelaskan sebelumnya, yakni bisa digunakan secara personal. Misalkan buku. Buku kan bisa digunakan secara personal, dan buku itu termasuk media. Ya. Berbasis grup, baik grup kecil maupun grup besar, ini bisa kita gunakan seperti PowerPoint. Nah, penggunaan berbasis massal itu tadi seperti televisi atau radio. Nah, kalau persepsi penggunaan yang sekarang ini sedang dilakukan oleh beberapa guru yang selama ini mereka menggunakan alat peraga berbasis tradisional. Misalkan mereka mau mengajarkan tentang lingkaran. Jadi mereka buat tuh gambar lingkaran besar di karton ya kan, atau pakai kardus. Lalu dibuatlah, ini dikatakan juring. Ini dikatakan kalau mau mencari jaring-jaring lingkaran seperti ini. Kalau mau mencari luas lingkaran, kalau mau mencari keliling lingkaran seperti ini. Kalau mau mencari diameternya seperti ini dikatakan diameter, ini dikatakan jari-jari. Jadi dalam bentuk alat peraga yang sifatnya benda atau yang sifatnya physically bisa dipegang, ya. Tapi sekarang itu beralih, bertransformasi, ya. Mungkin kalau tidak ada pandemi, guru-guru tidak akan sekreatif semasa sekarang. Percaya sama saya, tidak akan kreatif, artinya mutar otak gimana caranya supaya bisa tetap terlaksana pembelajaran. Ya, kalau misalkan nggak ada pandemi, jadi sebenarnya tidak boleh, ada rasa syukur tersendiri juga pandemi ini datang. Ada juga rasa menyedihkan juga, semoga pandemi ini segera berlalu kan seperti itu, supaya kita bisa jumpa di kelas nyata. Nggak enak juga rasanya kita diskusinya melalui begini juga kurang intens ya. Interaksinya juga. Apalagi saya kalau ngajar di kelas itu saya excited sebenarnya, tapi ya nggak apa-apa lah, mudah-mudahan semoga pandemi ini segera berlalu. Ya jadi, amin ya rabbal alamin. Nah ini sekarang kalau kalian pernah dengar kurikulum
2013 yang sekarang sedang digunakan di pembelajaran ya, itu mewajibkan setiap pembelajaran itu menggunakan TIK. Nah, jadi di masa sekarang mau tidak mau, suka tidak suka, guru-gurunya harus menggunakan TIK. Apa itu TIK? Teknologi Informasi dan Komputer. Bisa juga dikembangkan sendiri. Misalkan kalian mengembangkannya menggunakan Makromedia Flash, bisa. Atau kalian menggunakan Moodle atau aplikasi-aplikasi pembuat media. Atau juga bisa menggunakan media yang sudah ada, yang saya katakan tadi di awal. GeoGebra, Desmos, Autograph, SPSS, MATLAB, dan sebagainya. Nah, itu dikategorikan sebagai persepsi penggunaannya itu sebagai teknologi informasi dan komputer. Jadi ada tradisional, ada TIK. Kalau ditanya, Bu, apa kelebihan dan kekurangan masing-masing? Oh, jelas, ada. Kalau tradisional yang sudah pasti tidak bisa kita gunakan dalam jarak jauh. Jadi harus bertemu face to face sama siswa. Baru kita bisa belajar menggunakan media tradisional. Tapi kalau misalkan dia TIK, itu bisa kita gunakan di jarak jauh. Ya, pembelajaran jarak jauh kita bisa gunakan TIK. Tapi perbedaannya, kekurangannya, kalau di TIK ini, kita tidak bisa melakukan interaksi secara langsung dengan siswa. Nah, belum lagi kendala di mana siswa itu gaptek alias gagap teknologi, atau jaringan, Bu, di daerah saya sangat susah sekali, gitu kan? Atau kendala-kendala lainnya yang nggak bisa kita handle. Nah, itu kendala dari si penggunaan media TIK. Tapi kalau penggunaan media tradisional, gurunya bisa kontrol. Dan semua siswa bisa gunain. Dikasih jatah waktu. Oke, Budi, ayo coba. Bagaimana ini supaya hasilnya sekian. Coba kamu coba-coba menggunakan media ini. Nah, bisa. Jadi, pengalaman nyata siswa akan lebih terasa jika menggunakan media yang berbasis tradisional. Nah, oleh karena itu, kalau dikatakan mana yang terbaik, masing-masing punya kelebihan dan kekurangannya. Tergantung kita mau menggunakannya dalam bentuk pembelajaran seperti apa. Jadi, media pembelajaran itu tergantung terhadap pembelajaran yang mau kita gunakan. Apakah kita mau menggunakan pembelajaran secara langsung? Ya, pakailah yang tradisional. Kalau kita menggunakan pembelajaran yang berbasis proyek, bisa juga tradisional, bisa juga TIK. Nah, jadi tergantung kepada si model pembelajaran yang kita gunakan dan gaya belajar yang mau kita gunakan. Oke, baik. Nah, ini slide terakhir sebelum kita buka sesi diskusi. Ya, nah sebenarnya apa sih dasar mengklasifikasikan media pembelajaran? Nah, ini diawali dari teori Edgar Dale. Ini kalian catat nih teori ini. Ini adalah teori pertama sekali mengapa media pembelajaran itu perlu digunakan dan dikembangkan oleh guru dalam pembelajaran. Di mana Edgar Dale ini teorinya itu terkenal dengan teori kerucut, ya, atau apa, kerucut es krim, ya, cone, ice cream cone bentuknya. Kenapa? Karena dia di sini perhatikan, ya, bahwa siswa tersebut lebih cenderung untuk belajar menggunakan design atau perform a presentation atau do the real thing yang sekarang itu dikenal dengan nama pembelajaran bermakna, pembelajaran dalam ruang nyata. Kalau dalam pembelajaran matematika dikenal dengan model realistic mathematics education. Pernah dengar? Belum ya, baru ya. Realistic Mathematics Education, RMA. Nah, contohnya gimana Bu RMA itu? Contoh, misalkan kamu mau mengajarkan, ya tadi itu aritmatika sosial itu termasuk kepada Realistic Mathematics Education. Jadi siswanya itu turut serta ikut dalam pembelajaran itu menggunakan hal-hal yang berhubungan dengan kehidupan nyata dia. Real, tidak dibuat-buat, tidak direkayasa. Memang seperti itu kenyataannya dalam kehidupan dia. Mengapa? Karena nantinya siswa akan cepat merespon pemahaman materi tadi itu. Kemampuannya itu lebih cepat menangkap, lebih kritis, lebih inovatif. Itu 90%. Siswa tuh seperti itu. What they do. Jadi mereka akan melihat, mencontoh, itu akan lebih efektif. Ada juga 70% what they say and wait. Jadi, gimana maksudnya Bu? Participate in hands-on workshop, design collaborative lesson. Nah, di sini
media pembelajaran itu tidak hanya interaksi antara guru dengan siswa, tapi interaksi antara siswa dengan siswa. Jadi diperlukan juga penggunaan media pembelajaran dalam bentuk kelompok-kelompok kecil di kelas. Jadi tiap siswa itu berinteraksi, bertanya, berdiskusi, mengapa bisa begini? Kok bisa begini? Lah, kenapa harus seperti itu? Nah, kata-kata seperti itu harus muncul ketika media pembelajaran itu digunakan. Lalu ada juga 50% what they hear and see. Jadi dengan cara watch a demonstration. Jadi dengan menggunakan media pembelajaran, siswa akan melihat. Pastinya kan sebelum media pembelajaran itu digunakan di siswa, atau siswa menggunakan media pembelajaran itu, guru pasti akan menunjukkan terlebih dahulu cara penggunaan media pembelajaran. Kan nggak sekonyong-konyong waktu kamu ngajari integral di SMA. Integral itu termasuk kalkulus tingkat tinggi di SMA. Misalkan kamu mengajarkan mengenai aplikasi integral, mencari luas daerah antar kurva, mencari volume benda putar, ya kan? Nah, kamu menggunakan autograph untuk mengajarkan itu. Sedangkan siswanya tidak pandai pakai autograph. Jadi pastinya mereka akan melihat dulu dan mendengar dulu gimana cara menggunakan autograph. Lalu mereka akan lakukan sendiri bersama dengan kelompoknya, lalu mereka akan lakukan itu dalam kehidupan nyata. Misalkan melihat apa kira-kira jenis kurva yang mirip dengan kurva ini yang ada kamu temukan di luaran sana. Nah, itu yang di sini. Dia akan mengerucut sampai nanti dia 30% what they see, melihat, menonton. 20% what they hear, dan 10% what they read. Jadi dia akan mengkerucut dari yang mereka menganalisis, mendemonstrasikan sampai nantinya mereka mendesain dan mendeskripsikan dan mendefinisikan sendiri apa itu yang mereka peroleh pembelajarannya melalui penerapan media pembelajaran. Jadi media pembelajaran tadi ya, media cetak, audio, yang persepsi, yang menurut persepsi indera, menurut persepsi cara penggunaan dan sebagainya, itu dikembangkan menurut dari teori Edgar Dale ini. Ya, menurut teori Edgar Dale ini. Ini juga mengacu pada peningkatan kemampuan sekarang itu dinamakan dengan HOTS, Higher Order Thinking Skill. Ya, HOTS juga mengacu pada diagram kerucut seperti ini juga. Jadi mulai dari memahami sampai mengkomunikasikan sampai pada di ujung nanti adalah mengkreasikan. Kreatif dan inovatif itu merupakan kemampuan tertinggi oleh seorang siswa. Jadi kalau siswa tadi itu dia bisa kreatif dan inovatif terhadap suatu pemecahan masalah, dia bisa mencari solusi lain daripada solusi yang biasa kita berikan ke dia, maka dia sudah memiliki HOTS. Nah, siswa-siswa ini yang sebenarnya harus diberikan pembelajaran ekstra. Harus diberikan pengalaman-pengalaman yang lebih. Supaya apa? Supaya kemampuan kreatifnya tadi bisa lebih meningkat. Nah, itu saja materi kita untuk hari ini mengenai klasifikasi media pembelajaran. Saya stop sharing dulu, ya, supaya saya bisa melihat kalian. Oke, baik. Nah, sekarang masuk ke sesi diskusi dan tanya jawab. Kira-kira apa yang mau ditanyakan mengenai materi hari ini? Oke, Haki Tamima, silahkan. Apakah ada media untuk? Yang mana? Yang mana? Siswa yang gimana? Oh, ada. Kalau media itu tetap ada. Ya pasti ada kalau media cetak. Media cetak sudah pasti ya buku. Buku kan selama ini digunakan sama guru-guru ya. Buku, baik itu buku panduan, baik itu buku cetak dari pemerintah, atau buku yang sendiri dibikin sama gurunya, itu dikatakan media cetak. Nah, media grafis. Media grafis itu contohnya seperti PowerPoint. PowerPoint itu termasuk media grafis juga, ya. Itu juga sering kan digunakan sama guru, apalagi guru-guru SMA kan. Nah, pasti
Lumayan sering guru-guru SMA menggunakan itu. Atau bisa juga dia dalam bentuk video grafis seperti Macromedia Flash. Ya, misalkan dia mengajarkan, gurunya itu mengajarkan mengenai pembelajaran turunan atau pembelajaran limit, ya, atau pembelajaran grafik fungsi linier, ya, supaya siswa paham mengenai bagaimana sih grafik fungsi linier itu tadi kalau disajikan dalam bentuk grafik, itu bisa dibuat dalam bentuk grafis. Ya, grafis di sini nanti juga akan dibedakan lagi apakah grafisnya dalam bentuk graf biasa yang kita bikin di papan tulis, ya, itu yang model 2 dimensi, atau grafisnya kita pakai alat bantu GeoGebra. Nah, GeoGebra. Jadi ya, iya, bisa pakai aplikasinya, dan itu GeoGebra itu free access, free software. Jadi kita bisa ngajarin di GeoGebra itu, kita bisa ngajarin tentang persamaan garis lurus, bisa ngajarin program linier. Ya, kalian pasti pernah mendapati materi soal program linier yang cukup panjang, yang mencari nilai optimum, nilai maksimumnya berapa, upah maksimumnya berapa, dan sebagainya, yang memaksa kita harus bikin namanya grafiknya kan, yang mana dia daerah himpunan penyelesaian dan sebagainya. Nah, terkadang, ini pengalaman saya dulu pernah jadi guru ngajarkan itu, siswa itu bingung, Bu, yang berpotongan itu yang mana? Ini kenapa? Ini panahnya ke atas atau ke bawah? Kalau dia pakai pertidaksamaan kan, kalau dia lebih besar, garis arsirnya ke atas. Kalau dia lebih kecil, garis arsirnya ke bawah. Nah, kalau kita pakai aplikasi GeoGebra, dia akan otomatis menunjukkan di mana daerah penyelesaiannya. Jadi akan mempermudah pemahaman siswa. Oh, di situ daerah penyelesaiannya, gitu. Lalu muncul pertanyaan, Bu, berarti Bu membodohi dong. Gimana? Membodohi dong, Bu. Contoh seperti pakai kalkulator. Coba. Ayo, menurut persepsi kalian, apakah menggunakan kalkulator media bukan? Media kan? Nah, tapi pernahkah kalian lihat waktu ujian siswanya pakai kalkulator? Gak boleh kan? Gak boleh lah Bu, masa pakai kalkulator? Pasti benar semua kan gitu. Nah, jadi kalkulator itu membodohi dong. Ayo, enggak, kenapa? Nah, ayo, gimana caranya menjadikan kalkulator itu benar-benar berfungsi sebagai media? Yang tidak hanya sekedar menghitung saja, 1 tambah 1 sama dengan 2, nggak hanya sekedar menghitung saja, tapi membuat siswa paham materi itu menggunakan kalkulator. Contohnya, siapa yang bisa? Ayo, pakai kalkulator nih. Ada yang bisa? Siapa itu yang jawab? Mana orangnya? Siapa yang jawab tadi? Siapa? Trigonometri, bisa. Oh, bisa Bu, sin 30 kan langsung dapat. Enggak itu yang saya maksud. Kalau itu kan sama saja menemukan jawabannya dari situ. Maksud saya menggunakan kalkulator, tapi kita mengajari materi itu melalui kalkulator. Enggak bisa, ayo. Nah, ini saya kasih satu contoh. Gimana caranya kalkulator itu digunakan dalam pembelajaran SD? Pasti kalian sepakat, wah itu membodohi siswa dong Bu. Kalau kita pakai kalkulator di pembelajaran SD, betul? Salah. Kalau gurunya itu memberikan soal 1 tambah 1 sama dengan 2, iya, itu membodohi. Karena siswanya tinggal tulis aja, tinggal ketik saja di kalkulatornya 1 tambah 1 sama dengan 2. Coba gurunya balik soalnya. 1 tambah berapa yang hasilnya 2? Pasti dia coba-coba di kalkulator kan, berapa yang bisa 2 ya, berapa yang bisa 2. Mencoba-coba itulah fungsi media.
Jadi media itu tidak sekedar ngasih jawaban. Media itu bisa membuat siswa itu berkreasi sendiri, nyoba-nyoba gitu. Akhirnya tanpa guru ngajarin tentang operasi perhitungan, siswanya tahu operasi perhitungan. Coba kalian cari 5 tambah berapa yang hasilnya 17. Wah, dia akan coba 5 tambah 1, 5 tambah 2, pasti coba 5 tambah 3, sampai dia menemukan jawaban 5 tambah berapa sama dengan 17. Lalu dia akan berpikir, loh kok bisa sekian? Nah, itu merupakan konsep pengurangan secara tidak langsung pakai kalkulator. Jadi, kalkulator itu penting. Bisa digunakan sebagai media. Hanya saja gurunya harus kreatif. Jadi, kita sebagai guru jangan semata-mata media itu udah sekedarnya saja kasih media, udah. Yang penting siswanya pakai media kayak kalkulator tadi, udah ya udah kalian boleh pakai kalkulator selesai. Tapi tidak ada esensi kalkulator itu sama si siswanya. Nah, tapi kalau kita gunakan, pernah dengar kalkulator grafis? Pernah? Nah, coba nanti sekali-sekali main-main ke Gramedia Gajah Mada, di lantai 1, ya, itu nanti kalian tanya sama mbak-mbaknya, Mbak, saya mau lihat kalkulator grafik. Dia akan kasih tunjuk kalkulator grafik itu. Kalkulator grafik itu bentuknya kayak kalkulator biasa, tapi nanti layarnya agak lebar. Di situ gunanya untuk mengajarkan pembelajaran trigonometri. Jadi nanti siswanya akan nyoba-nyoba fx sama dengan berapa, sin pangkat berapa. Nanti bisa mencoba-coba sendiri, nanti di layar kalkulator itu akan muncul grafiknya. Nah, itu sudah digunakan sama guru di Jepang sejak lama, sejak tahun 1990-an. Guru di Jepang sudah ngajari tentang trigonometri pakai kalkulator grafis. Kalau kalian dulu waktu SMA belajar fungsi trigonometri pakai apa? Pakai apa? Gak ada. Pakai gambar sendiri ya, pakai roll, pakai gambar sendiri. Ini sinus, kan? Nah, ini kosinus. Nah, kalau misalkan kalian menggunakan media, nggak harus kalkulator grafis. Sekarang yang lebih canggih ada namanya autograph. Nah, di autograph tadi kalian bisa melihat, siswa akan melihat, oh kalau misalkan nanti sin 2x dengan sin x pangkat 2, itu beda grafiknya. Oh, apanya yang beda? Panjangnya kah beda? Ya kan? Atau apa namanya itu? Amplitudenya kah yang beda? Atau panjang intervalnya yang berbeda? Nah, siswa akan bisa merangkum dan menemukan sendiri konsep dari fungsi trigonometri. Jadi, tidak lagi guru itu menjelaskan sampai berbuih-buih, kalau 2x kayak gini, kalau x pangkat 2 sekian, kalau x tambah 2 sekian fungsinya, tidak lagi. Nah, bisa pakai yang namanya media lain. Contoh nyatanya seperti itu. Yang pernah saya gunakan di kelas. Ya, itu saja sih. Siapa tadi yang bertanya? Si Haki Tamimah. Sekarang siapa lagi yang mau bertanya? Nanti gantian saya menanya. Oke. Nah, kalau saya bertanya seperti ini, media apa yang paling sering digunakan oleh guru baik SMP maupun SMA? Media cetak, satu. Oke, itu buku ya. Yang selain media cetak? Yang paling sering. Alat peraga, contohnya apa alat peraga? Berdasarkan pengalaman kalian lah, gitu. Waktu zaman SMP dulu, mungkin gurunya pernah pakai alat peraga seperti apa. Zaman SMA dulu, pernah buat alat peraga seperti apa. Oh,
rangka manusia gitu ya. Rangka manusia seperti itu kalau oke, yang lain itu bisa, itu tradisional ya. Alat peraga, video untuk menghitung. Oh, oke. Yang lain? Audio ya. Kalau pembelajaran bahasa Inggris, gurunya paling sering pakai audio ya. Kalau pembelajaran biologi, paling sering gurunya itu pakai tradisional, seperti alat peraga. Kenapa? Karena supaya terlihat. Malah lebih ada juga saya lihat guru biologi itu pakai video si dokternya membedah. Jadi nampak, oh itu jantung, oh itu begini, bisa. Karena selama ini kalau rangka manusia kan nggak apalah ini. Itu kalau biologi. Kalau fisika itu juga biasanya dia bentuknya tradisional ya. Pegas seperti apa, ya kan? Nah, kalau kimia juga sama, medianya tradisional karena unsur-unsur zat kimia. Nah, matematika ini karena sifatnya abstrak, ya kan? Nggak mungkin kita bawa trigonometri. Apa trigonometri? Apa itu sinus? Gitu. Nggak mungkin kan, oh ini anak-anak ini sinus. Nggak bisa. Gitu. Kalau tadi biologi kan enak. Kita bawa, oh ini tikus ya. Ini tikus. Kita bedah tikusnya ya. Biar kita lihat. Kira-kira dia punya jantung di mana. Dia punya sistem ekskresinya di mana. Gitu. Kalau kita, coba. Gimana? Paling bisanya dalam bentuk geometri ya. Misalkan, ayo anak-anak, hari ini kita mau belajar tentang bidang bangun datar atau bangun ruang. Coba kalian bawa dari rumah yang kalian temukan merupakan bangun ruang. Dibawalah kotak pensil, dibawalah kardus, dibawalah topi ulang tahun. Itu mungkin nyata. Gitu. Tapi yang konsep-konsepnya abstrak seperti integral, limit, gimana? Memahamkan siswa mengenai limit, turunan fungsi, gimana caranya? Nah, itu tadi. Jadi, media-media itu tadi bisa juga kita create sendiri. Bisa pakai aplikasi yang sudah ada. Atau, kalau konsep, bisa juga kita pakai PPT, PowerPoint, atau video, simulasi. Nah, simulasi mengenai Pitagoras misalkan. Atau aturan sinus kosinus, contoh simulasinya. Ada seorang anak mengambil apel di pohon. Jarak apelnya sekian. Jarak siswa ke pohonnya sekian. Panjang pohonnya sekian. Kira-kira berapakah sudut elevasi? Atau berapakah jarak? Atau berapa sudut yang bisa terbentuk kalau siswa itu pakai galah ngambil apel? Itu ada simulasinya. Gitu kan? Atau mau yang lebih kejadian nyata, masalah seperti itu, suruh aja siswanya berdiri di depan tiang bendera tengah hari. Ada bayangan kan? Itu kan konsep nyata juga. Bayangan itulah yang dinamakan dengan ini. Atau kalian ngajarin matriks. Gimana cara ngajarin matriks? Pakai media benda nyata. Contohnya gimana? Susunan bangku. Ya kan? Susunan bangku. Ini dikatakan berapa kali berapa, ini dikatakan matriks apa, gitu. Atau lagi baris berbaris, itu juga matriks. Atau bawa ke perpustakaan, lihat susunan buku di perpustakaan, itu juga matriks. Nah, jadi nggak hanya sekedar media cetak, nggak hanya sekedar media audiovisual. Jadi sebenarnya kalau matematika itu lebih beragam medianya. Intinya pandai-pandai gurunya mengkreasikan. Jangan hanya menggunakan satu media saja untuk semua materi. Harus bisa pandai-pandai, oh hari ini materinya tentang A, kita pakai media ini. Oh besok materi tentang B, kita pakai media ini. Oh besoknya lagi materi C, kita pakai media ini. Dan jangan menggunakan media itu hanya menginteraksikan antara guru dengan siswa saja. Akan terjadi pembelajaran yang cukup kaku. Siswanya dengerin aja gitu. Harus ada yang namanya komunikasi dua arah. Itu yang tadi saya katakan coba-coba tadi. Jadi media itu fungsinya coba-coba. Seperti itu. Ya, contoh media yang sering digunakan oleh guru-guru SMP maupun SMA. Oke, ada lagi?
yang ingin ditanyakan? Atau mau pengalaman nyata? Bu, saya dulu mengalami begini, medianya begini. Atau pernahkah kamu lihat guru pakai media tapi tidak cocok dengan materinya? Harusnya materinya ini, medianya ini, tapi kok nggak nyambung. Jadi fungsi media itu membantu guru untuk memperoleh atau mencapai tujuan pembelajaran yang diharapkan. Jadi nggak cuma sekedar ngasih materi, gitu. Ya, nggak cuma sekedar ngasih materi. Jadi misalkan seperti ini, materi matematika, hanya kalian buat dalam bentuk PowerPoint. Nyampe nggak tujuan pembelajarannya? Susah. Ya, susah. Matematika ini konsepnya abstrak. Jadi bagaimana? Kita pakai teori Edgar Gale tadi. Edgar Gale tadi mengatakan apa? Sebelum jadi dari yang konsep nyata, pengalaman nyata, baru masuk ke konsep abstraksi. Jangan langsung dikasih tahu sama siswa, integral itu sama dengan 1/n tambah 1, AX pangkat N tambah 1. Oh, bingung siswanya ketemu nanti dengan koefisien 1/. Ya kan? Gurunya ngasih contoh, 2X pangkat 3, integralnya berapa? Tiba di soal, gurunya ngasih soal, integral dari 1/3 X pangkat 3. Protes siswanya, Bu, Ibu tadi bilang A-nya itu adalah bilangan bulat. Ibu nggak ngasih contoh, A-nya itu bilangan pecahan. Nah, tapi kalau misalkan kita bawa ke konsep yang sifatnya lebih ke konkret, nanti siswanya akan lebih memahami, oh, kalau misalkan koefisiennya itu berbentuk seperti ini, sebenarnya sama saja konsepnya, sama saja penerapannya, rumusnya sama saja, jadi tidak masalah. Jadi, media itu harus bisa memberikan pemahaman kepada siswa. Sebenarnya secara konsep begitu, tapi praktek nanti di lapangannya, memang jadi guru harus kreatif dan inovatif. Jadi guru itu nggak boleh hanya cerdas, nggak hanya harus pintar. Ya, ada guru yang ada guru yang pintar, ya, pintar sekali, jenius sekali guru itu. Tapi ketika dia memberikan pembelajaran, siswanya nggak paham. Atau dia cuma paham sendiri. Pernah nggak kira-kira ketemu dengan guru atau orang seperti itu? Sibuk sendiri. Ayo begini ya, begini. Oh, di belakang, oh yang dibilangnya itu gitu kan. Apa yang dibilangnya itu? Apa saya yang bodoh, nggak nyambung atau gimana? Itu nggak bisa. Jadi guru adalah tugas yang berat. Apakah Anda siap? Nah, apakah Anda siap? Kerjanya nggak cuma ngajar. Kerjanya, oh minggu depan materinya apa? Aku harus kreasi medianya seperti apa? Oh harus seperti ini, oh harus seperti itu. Belum lagi bicara mengenai gaya belajar siswa. Harus disesuaikan juga medianya dengan gaya belajar siswa. Apakah gaya belajarnya itu induktif? Apakah gaya belajarnya itu deduktif? Dilihat juga dengan jadi siswa. Misalkan gini, kalian ngajar di 2 kelas yang berbeda, mata pelajarannya sama. Matematika kelas 10A sama 10B. Ini bisa beda media pembelajarannya. Mengapa? Karakteristik siswanya berbeda. Kalian ngajar di kelas yang mungkin siswanya pintar semua, dengan kalian belajar di kelas dengan siswanya agak-agak susah semua, itu pasti beda. Tidak boleh disamakan. Tidak boleh. Kenapa? Ya nggak mencapai tujuannya. Atau kalian ngajar di kelas IPA dengan kalian ngajar di kelas IPS. Jangan kaget nanti, misalkan Bu, saya biasanya belajar ngajar di IPA, Bu, wah anaknya pintar-pintar, dikasih materi begini-begini. Tiba di IPS, anaknya tidur. Kalau udah masuk gitu guru matematika, tidur dia. Alah udahlah Bu, suka Ibu aja lah mau ngomong apa, aku ikut aja lah gitu. Wah, gimana? Ya nggak mungkin kita samakan medianya, nggak mungkin kita samakan materinya, ya. Bu, tapi nggak tercapai tujuan. Nah, tujuan, apalagi sekarang kan kurikulum 2013 disesuaikan dengan peserta didik. Nah, sekarang udah nggak ada lagi ujian nasional kan? Nah, sekarang berubah namanya dengan asesmen kemampuan minimum.
Yang sifatnya apa? Sifatnya ke peserta didik. Jadi tidak hanya secara general lagi. Jadi jangan disamakan. Buat soal juga tidak boleh sama. Nah, saya ngajar matematika di kelas 11 IPA sama 11 IPS. Materinya sama. Soalnya jangan sama. Membunuh anak IPS. Ya kan? Membunuh anak IPS. Soalnya tuh harus beda. Nanti kalau dibikin soalnya gampang semua, anak IPA, sepele. Mudah. Gimana ibu ini ngasih soal? Nah ya kan? Tapi kalau ngasih soal sama anak IPS susah, makin benci dia matematika. Mempromosikan matematika susah itu sama anak IPS, perlu tantangan luar biasa. Ya. Kalau berbagi pengalaman, kalau saya dulu pernah ngajar di kelas 12 IPA sama 12 IPS. Saya bedakan ngajari tentang integral. Jadi konsep dasar di IPS itu benar-benar dasar sekali. Nggak akan saya sentuh bentuknya akar-akar, nggak akan saya kasih mereka integral bentuk akar, nggak akan. Mereka bisa saja integral dasar saja, senang sekali. Jadi ketika saya kasih soal gampang, dan mereka dapat nilai 100, mereka tuh kayak nggak nyangka. Pintar juga aku. Gitu. Akhirnya apa? Confidence-nya pun meningkat. Itu paling penting. Gitu. Itulah sebagai guru. Guru itu benar-benar harus bisa menciptakan pembelajaran yang tidak hanya menyenangkan bagi sebagian siswa, tapi bisa juga menyenangkan bagi sebagian siswa yang lain.